Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Ferdinand, NIM 101. Di sini saya akan menjelaskan dan mempraktekkan bagaimana cara konfigurasi dari routing statis. Sebelumnya, apa itu routing statis? Routing statis merupakan salah satu jenis routing yang dilakukan admin atau pengelola jaringan untuk mengkonfigurasi informasi tentang jaringan yang dituju secara manual. Nah, untuk ciri-ciri dari routing statis sendiri, yang pertama jalur spesifiknya itu ditentukan oleh admin jaringan. Kemudian pengisian tabel routingnya juga dilakukan secara manual oleh admin jaringan. Nah, routing statis ini untuk melakukan routing statis ini bisa menggunakan dua cara, yaitu dengan cara GUI dan CLI. Di sini saya akan mempraktekkan dua cara ini langsung di Cisco Packet Tracer. Baik, sebelum itu kita akan membuat topologi jaringan seperti ini dulu di Cisco Packet Tracer. Di sini ada 2 router, 2 switch, dan 4 PC. Pertama kita masukkan routernya dulu, kita menggunakan PT router. Kemudian switchnya kita menggunakan 2960. Kemudian untuk PC-nya ada 4. 2 di router 0, kemudian 2 PC-nya lagi di router 1. Kemudian untuk kabel untuk menghubungkannya antar router yang di atas ini saya menggunakan kabel crossover karena memiliki jenis yang sama-sama router, jadi menggunakan crossover. Kemudian antar router ke switch itu menggunakan kabel straight karena berbeda jenis. Dan dari switch ke PC juga menggunakan straight. Nah, setelah sudah kita akan menentukan IP address-nya dulu. Di router saya menggunakan IP address 1.1 di router 0. Kemudian di router 1 saya menggunakan IP address 192.168.1.2. Kemudian di sini saya menggunakan 192.168.100.1. Dan di sini saya menggunakan 192.168.200.1 juga. Nah, jika sudah, kita masuk ke router 0. Ini di-config di fast Ethernet 0/0. Ini jangan lupa di-on-kan, kemudian masukkan IP address-nya yang sudah ditentukan tadi. Lalu masukkan subnet mask-nya juga. Kemudian di fast Ethernet 1.0 itu dimasukkan juga IP-nya, jangan lupa di-on-kan dulu. Di-on-kan, kemudian masukkan IP-nya 92.168.100.1. Jangan lupa dimasukkan juga subnet mask-nya. Kemudian di router 1 ini seperti tadi kita config di fast Ethernet 0/0. Ini di-on-kan, kemudian masukkan IP address-nya. Kemudian di fast Ethernet 1/0 juga di-on-kan, lalu masukkan IP address-nya. Nah, jika sudah, ini langsung ke PC 0.
kita konfigurasi IP address pada PC 0. Ini masuk ke desktop IP configuration. Ini dilakukan secara manual. Karena tadi yang 100.1 udah digunakan, jadi ini yang PC 0 100.2 subnet masknya 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya 192.168.100.1. Ini dilakukan ke PC 1 sama 100.3 karena tadi 2 udah digunakan. Kemudian default gateway-nya 100.1. Ya. Nah, ini di PC 2 dan PC 3 juga sama seperti tadi. Cuman ini 200.2. Kemudian default gateway-nya 200.1. PC 3 juga dilakukan hal yang sama, 200.3, default gateway-nya 200.1. Nah, jika sudah ini hijau semua, berarti udah terhubung. Kemudian kita akan melakukan routing statis. Ini pencet router 0, dimasuk ke menu statis di sini. Kita masukkan network. Networknya sebentar. Ini agak geser aja. Untuk di network ini kita masukkan, karena yang mau dituju itu ini 200.1, networknya kan 0. Kalau network itu kan 0 kan akhirannya. Jadi di sini 192.168.200.0. 200 ini yang dituju yang di sini. Kemudian subnet masknya 255.255.0. Kemudian next hop itu gateway atau gerbang yang dilalui. Yang dilalui kan ini, jadi kita masukkan titik 2 add. Kemudian kita lakukan hal yang sama juga di router yang satu, masuk ke menu statis. Networknya kita yang ditujukan 100.1. Jadi ini 192.168.100.0 karena network ID. Kemudian untuk subnet masknya 255.255.0. Next hop-nya default gerbang yang dilalui kan 1.1. Jadi ini jadi masukkan ini langsung di add. Nah, jika sudah, ini bisa langsung dilakukan pengujian simple PDU. Kita rapatkan dulu. Kita lakukan pengujian simple PDU. Apakah berhasil dari PC 1 ke ini. Jika masih violet, ini dilakukan lagi. Dilakukan 3 kali. Nah, ini udah successful dari PC 0 di sini ke PC yang di sini. Kemudian kita lakukan dari sini ke sini. Ini udah biasa kalau masih violet. Ini dilakukan sampai sukses. Nah, ini PC 0 ke PC 3 ini udah successful. Kemudian dari sini ke sini. Nah, ini udah mulai sukses semua. Nah, berarti ini udah masuk ya.
Terus ini saya juga akan melakukan perintah ping dari PC 0. Dari PC 0 ya. Dari PC 0 ke command prompt. Ping 192.168.100.3 ya. Apakah berhasil ini? Nah, ini udah berhasil. Berarti konfigurasi routing statis menggunakan GUI-nya sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dan mempraktikkan konfigurasi dengan cara CLI. Baik, di sini saya akan melanjutkan konfigurasi routing statis dengan cara CLI. Nah, sebelumnya saya sudah membuat seperti tadi, topologi jaringan seperti tadi, namun saya di sini belum mengset IP-nya. Ini langsung saja kita set. Ini kita pakai IP seperti tadi saja ya. 200.1 Nah, ini udah di set ya. Oh, ini belum, yang di PC belum. Ini sama ping tadi 2. Ini biar gak bingung, untuk menghindari kebingungan nantinya, jadi saya set di awal saja. Nah, sini dirapikan ya. Nah, jika sudah, ini kan udah terset semua, ini kita masuk ke routernya, kemudian langsung ke CLI. Ini kita menggunakan perintah-perintah dalam CLI ya. Router, ini N, konfigurasi. Nah, jika sudah, ini masuk ke interface fast Ethernet 0/0, kemudian no shoot, kemudian 192, ini kita masukkan IP address-nya. IP address 192.168.255.255.255.0. Jika sudah, ini langsung X. Lalu kita masuk ke interface fast Ethernet 1/0. 1/0. Ini no shoot ya. Kemudian kita masukkan seperti tadi IP address-nya. 192.168.100.1, kemudian subnet mask-nya. Jika sudah, langsung bisa X. Ini kita lakukan hal yang sama juga di router 3 seperti tadi. N conf interface fast Ethernet 0/0, kemudian no shoot, dan kita masukkan IP address-nya 192.168.1.2, kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0, kemudian X, masuk ke interface fast Ethernet 1/0.
shoot ya, masukkan IP addressnya 192.168.1.255.255.255.0. Nah, ini langsung X. Nah, kemudian jika sudah, kita konfigurasi per PC ya. 192.168 itu 100.2. Default fiturnya juga titik 1. Kemudian di PC selanjutnya 192 lakukan hal yang sama 100.3. 192.168 100.1. Di PC ini juga, tapi ini 200 ya. 192.168 200.2. 192.168 200.1. 192.168 200.3. Ini udah ya? Udah kepake kan? 200.3. Nah, di salah ketik ya tadi. 192.168 200.1. Baik, di sini saya akan mengkonfigurasi statisnya langsung. Ini tadi karena udah di X, jadi langsung ke interface Ethernet 0/0. Nah, jika sudah seperti ini langsung masukkan IP router. Karena ini yang fast Ethernet 0/0 ini 1.1. Tujuannya kan di 200 kan, 192.168.200.0. Ini masukkan IP networknya, jadi itu titik 0. Jadi di sini IP router 192.168.200.0, kemudian masukkan subnet masknya, kemudian next hop-nya kan kita dari sini. Sedangkan kalau kita mau ke PC 6 ini, kita pasti melewati ini kan. Ini kayak tadi yang di GUI itu tadi, next hop. Jadi kita masukkan juga 192.168.1.2. Nah, ya benar. Enggak sih. Nah, ya. Ini langsung enter. Kita lakukan hal yang sama juga di router yang satunya. Ini karena udah exit, jadi kita langsung masuk interface. Enggak, langsung ke IP router. Karena tujuan kita mau ke 100.1 ini, kita masukkan IP network dari 100.1. 192.168 100.0. Kemudian masukkan subnet masknya, kemudian masukkan next hop-nya. Kalau kita dari sini mau ke PC 4 sini pasti melewati 1.1 kan. Jadi ini kita masukkan juga next hop 192.168.1.1. Nah, jika sudah, ini kita bisa langsung melakukan pengujian. Ya. Nih, seperti biasa ya, tidak mungkin langsung sukses. Nah, ini masih violet kan, PC 4 ke PC 6 masih violet. Kita coba lagi, karena nanti pada akhirnya dia akan sukses juga.
coba sekitar 2-3 kali. Nah, ini udah sukses. Dari PC 4 ke PC 6 sudah sukses. Kita lanjutkan ke dari PC 5 ke PC 6. Udah sukses juga. PC 5 ke PC 7. PC 5 ke PC 7. Udah sukses juga. PC 4 ke PC 7 sukses. Nah, jadi mungkin seperti itu saja praktek dan penjelasan konfigurasi routing statis dengan cara GUI dan CLI dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.